Saya punya prinsip mu'allim madal haya wa muta'allim madal haya kan. Saya adalah seorang pembelajar seumur hidup, tapi saya meyakini bahwa yang saya pelajari juga harus disampaikan ke orang lain. Jadi saya juga adalah seorang pengajar seumur hidup gitu. Kayaknya fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard itu maksudnya adalah kalau udah selesai ini dengan urusan pesantrennya dan sudah meyakini bahwa ideologinya sudah cukup kuat tertanam, value keagamaannya juga sudah aman, ya kita harus kemudian beredar di muka bumi, budalan di muka bumi. Kita yang negara maritim atau yang agraris itu lebih banyak punya doktor ilmu agama daripada doktor ilmu pertanian atau ilmu perikanan. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, kita ketemu lagi Ikhbarian di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Ada 148.000 keyword Ahmad Romzi atau Robzi Ahmad dalam 0,17 detik. Ini menunjukkan jadwalnya juga padat dan banyak diulas oleh publik. Dan alhamdulillah hari ini Ikhbar kebagian juga nih. Tapi sebelum kita berbincang langsung dengan orang yang benar-benar dinanti Ikhbarian semua ini, Gus Romzi, kita tilik dulu di ikhbar.com hari ini ada apa? 10 influencer muslim followers terbanyak di dunia. Ada riset yang melaporkan tentang 10 orang influencer yang punya pengikut terbanyak dan ini menarik. Nah ini orang yang gak bersuara apa-apa, gak mengucapkan apa-apa tapi gila followersnya sampai luar biasa. Yang dari Senegal itu yang kini menjadi warga negara Italia, Habilame. Berikutnya sejak 2023 lalu Ikhbar itu selalu merilis 5 anak muda berpengaruh. Tahun ini rencananya nanti pas bertepatan dengan Haul Pondok Pesantren Ketitang, kita juga akan rilis anak muda muslim berpengaruh. Berpengaruhnya seperti apa, kita punya tim riset sendiri untuk mengukur banyak hal. Nah di antaranya waktu kita edisi perdana itu ada nama Gus Romzi. Ini berdasarkan tim riset mendapatkan data Gus Romzi, kemudian ada rekom dari beberapa orang yang kita ajak konsultasi, kemudian ditelepon, komunikasi dan lain-lain. Oke, teman-teman bisa baca lebih lanjut di ikhbar.com. Ada banyak artikel menarik dan inspiratif lainnya. Assalamualaikum Gus Romzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahun baru main ke sini lagi. 2 tahun malah, 2023 terakhir. 2 tahun ya. Nah, waktu deklarasian. Gus, aktivitas yang paling terakhir yang asik, menarik dan sedikit banyak menguras energi soal apa? Mungkin akhir-akhir ini karena pendidik ya. Setiap kali bulan Mei, Juni, Juli pasti yang paling sibuk adalah haflah akhir sana, wisuda dan persiapan kegiatan-kegiatan akhir tahun di sekolah. Kemarin baru selesai dari Kalimantan, kemudian memonitor kegiatan di Lampung. Ini kebetulan lagi di Cirebon karena mempersiapkan kegiatan akhir tahun di pesantren juga. Jadi kayaknya beberapa waktu terakhir lah, energi paling habis dipakai buat itu ya. Ada banyak orang melihat jenengan Gus Romzi Ahmad sebagai orang yang lari dari habitatnya gitu. Memilih lebih aktif di luar gitu, lebih terkenal ketimbang yang lainnya misalnya gitu. Tapi kok nama Asigornya nggak lepas juga, tetap diurusin. Itu gimana cara bagi porsinya? Kemudian apa yang memotivasi itu? Kalau saya nih Gus, misalnya kemarin saya di stasiun TV swasta itu lepas soal Pondok Pesantren Ketitang itu, nggak ada urusan. Tapi kok sampean tetap ngikut, itu motivasinya seperti apa atau tujuannya seperti apa dan gimana cara membagi porsinya gitu? Iya, saya tidak mau melepaskan identitas saya dan juga keyakinan saya terhadap diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang pendidik. Nah itu poin pertamanya. Jadi bagaimanapun sudah juga menyampaikan ini kepada orang tua dan kepada keluarga bahwa puncak pengabdian dan kontribusi saya ke masyarakat adalah di pendidikan. Dan itu jadi kayak harus atribusi yang kayaknya harus melekat dan tidak boleh terlepas dari sosok Romzi gitu. Saya pernah suatu hari bikin voting. Kamu mengenal Romzi sebagai apa gitu? A pendidik, B politisi, C aktivis. Ternyata mayoritas orang berpikir saya aktivis gitu. Padahal secara pribadi waktu nama atau predikat pendakwah digital belum muncul nih ya. Belum. Nanti kita bahas itu. Terus Gus. Iya, jadi saya berpikir kayak wah saya nggak seaktivis itu, saya juga nggak sepolitisi itu tentu saja. Bukan manusia politik secara langsung juga.
Tapi saya mau orang mengenal saya sebagai pendidik, meskipun pada beberapa tahun terakhir mungkin aktivitas saya di ruang-ruang kelas belajar itu agak Iya, iya. agak jarang ya. Tapi kalau ngelihat di bio Instagram saya punya prinsip Iya. mu'allim madal haya wa muta'allim madal haya kan. Saya adalah seorang pembelajar seumur hidup, tapi saya meyakini bahwa yang saya pelajari juga harus disampaikan ke orang lain. Jadi saya juga adalah seorang pengajar seumur hidup gitu. Itu jadi prinsip hidup saya sih sebenarnya. Apa yang menarik dari term pendidik menurut jenengan? Kok seneng banget ngomong pendidik? Gak kok guru, kiai, ke suhu ke? Gitu. Jangan-jangan itu bukan kaitannya sama branding ya, tapi perasaan dalam diri saya ini tuh kayak pathways ke jalan yang saya pilih, jalan setapak yang saya pilih untuk bisa terus meyakini bahwa saya ini bermanfaat hidupnya, saya ini relevan dengan zaman, saya ini masih bermanfaat sebagai manusia gitu. Saya masih membawa kemaslahatan buat banyak orang. Nah, itu adanya di pendidikan. Kadang-kadang kalau di politik kan kita masih agak bias ya. Agak bias misalnya yang kita perjuangkan tuh benar atau enggak sih gitu. Atau kalau dalam dunia aktivisme juga sama. Apalagi melihat ke isu-isu sosial misalnya. Apakah gerakan yang kita lakukan, social movement yang kita lakukan itu sebenarnya dibutuhkan atau tidak dibutuhkan sama masyarakat. Tapi kalau pendidikan tuh kayaknya kita ada di ini tuh kayak common platform kan, kalimatun sawa antara semua manusia di bumi ini, bahwa jalur pendidikan adalah satu pathway yang paling mudah, untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk misalnya memastikan diri kita bisa terus relevan dengan zaman dan seterusnya. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kalau kita patron ke orang, pada beberapa kesempatan kita juga harus membangun patron kepada aktivitas. Apa sih aktivitas yang kita jadiin patron utama untuk kita bisa terus merasa eksis, merasa hari ini tuh aktual, kita relevan sama zaman. Nah, itu saya rasa adanya di pendidikan, dan isu ini kan juga isu yang nggak akan pernah habis kan, isu pendidikan. Dulu kita ngomongin soal pesantren salaf dan pesantren modern, sekarang udah ngomongin soal pesantren yang menyiapkan manusia untuk menjadi agamawan atau untuk menjadi teknokrat dan seterusnya. Artinya diskursnya tuh nggak pernah habis, dan itu memungkinkan orang yang bergerak di bidang pendidikan juga untuk feel alive gitu, merasa hidup gitu. Ada term yang lebih relevan atau lebih populer ketimbang pendidik di pendidikan itu, guru. Apa tuh? Guru. Ya, kenapa nggak ngomongin guru? Atau ada sesuatu yang lain soal dari kata pendidik itu? Kayaknya karena ini ya, guru udah mulai sangat sempit ya. Guru itu yang P3K doang ya? Iya. P3K dan ini ya, dan ASN. Iya, sertifikasi lah minimal. Sertifikasi sudah ikut pelatihan profesi guru, apa PPG. PPG. Kalau pendidik itu? Ya, kalau guru tuh kesannya yang ada di ruang kelas. Sementara saya selalu, padahal guru pencas di lapangan terus. tapi teorinya di kelas juga itu. Jadi saya selalu menyampaikan ke orang-orang bahwa menjadi pendidik itu bukan berarti juga berada di ruang kelas. Karena orang bisa mengambil pelajaran dari kita kapan aja dan di mana aja kan. Artinya mental state-nya manusia pada saat dia hidup, pada saat dia berada di suatu situasi apapun, dia harus belajar. Tapi kalau ada kesempatannya dia harus memberikan pengetahuan atau pengalaman atau cuma sekedar jadi contoh. Nah, itu kan berarti dia juga pendidik gitu. Nah, itu term yang mungkin lebih luas ya daripada cuma sekedar seorang guru. Dan untuk menyematkan kata guru kepada diri sendiri juga agak susah ya. Kalau guru tuh ada kesan itu tuh simbol atau label. Tapi kalau pendidik itu proses, itu usaha, itu effort. Jadi suasananya jauh lebih moving gitu, lebih ada energinya daripada guru gitu. Jadi kalau Ikhbar yang ngundang Gus Romzi hari ini mulai bawanya pendidik ya. Gus, itu teman-teman Ikhbar ini tuh saking banyaknya dunia yang sampean masuki atau membutuhkan jenengan, bingung juga mereka akhirnya. Kalau ngundang Gus Romzi itu influencer, pendidik tadi, atau politisi, aktivis, atau pendakwah digital. Itu apakah tergantung momentum acaranya atau kegiatan aktivitasnya seperti apa, atau coba dilajah lah enaknya apa? Sering banget panitia acara tuh nanya ya, mau atribusinya mau ditulis sebagai apa Gus gitu. Nanti pertanyaannya saya kembalikan lah, kamu mengundang saya sebagai apa? Karena saya diundang sebagai apa itu sangat mempengaruhi mental model saya dalam berbicara. Misalnya kalau saya diundang sebagai seorang aktivis pegiat literasi digital gitu ya, saya akan mempersiapkan diri sebagai seorang pegiat literasi digital dan kemudian berbicara di sana lebih banyak dengan teori-teori dan topik-topik mengenai itu. Tapi kalau misalnya besok pagi saya ada acara di Jakarta, saya diundang
untuk ngomongin soal dakwah digital misalnya gitu ya. Ya saya langsung akan mempersiapkan diri sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang mungkin membicarakan agama di ruang publik, dan itu akan sangat mempengaruhi mental model saya pada saat berada di stage. Nah itu yang saya biasanya kembalikan kepada panitia gitu. Terserahlah mau jadi apa, bebas karena bebas-bebas aja, karena kalau yang mau membahas psikologi boleh asisten psikologi karena mendampingi istrinya. Iya betul. Psikolog gitu ya. Iya, jadi pada banyak kesempatan menurut saya juga agak kehilangan identitas. Sebenarnya saya ini siapa sih sebenarnya gitu. Ya tapi balik lagi biasanya saya akan kembali kepada safe house saya, zona aman dan zona nyaman saya, bahwa saya adalah seorang pendidik dan menikmati segala proses yang berbau pertumbuhan atau perkembangan dari orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Nggak cuma sekedar murid-murid tapi juga kawan-kawan, sahabat-sahabat dan teman-teman lah, termasuk Kang Obik lah. Perkembangan studio, perkembangan ikhbar.com dan seterusnya. Kita bahas satu persatu dari mulai monitor. Saya mendengar hampir semua informasi tentang Gus Romzi itu yang positif. Tapi kalau diobrolin di sini kayaknya kurang menarik, Gus. Betul. Jadi saya tanya langsung ke orangnya, pernah ada komentar aneh enggak tentang jenengan? Minimal gini, ini orang profesinya apa sih? Tadi karena banyaknya atribusi yang beririsan gitu. Atau ada yang lebih aneh dari itu, kemudian gimana cara nanggapinnya? Banyak banget lah. Beberapa orang bahkan DM secara langsung lah. Misalnya nanya, kerjaannya apa sih Gus sebenarnya gitu. Itu beberapa kali ada pertanyaan itu juga, karena saya juga atribusi saya kadang-kadang tidak sesuai sama pekerjaan saya misalnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti sebenarnya kerjaannya apa sih Gus, atau aktivitasnya lagi sibuk apa Gus sekarang gitu. Atau hari ini ketemu sama saya sebagai pendakwah, kemarin-kemarin kok ketemu sebagai politisi misalnya gitu. Beberapa orang memang berada pada menghadirkan pertanyaan-pertanyaan itu ke saya ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya selalu berusaha untuk get involved gitu. Selalu terlibat sama apapun yang ada di depan saya dan itu ada di kendali saya gitu. Artinya kadang-kadang ya kalau untuk hal-hal yang di luar kendali saya juga nggak mau ikut terlibat. Tapi keinginan untuk terlibat itu kadang-kadang jadi memposisikan saya pada posisi-posisi di ruang-ruang baru yang mungkin orang-orang nggak umum biasanya nggak menyadari, kok ada santri di situ, kok ada santri di sini dan seterusnya. Jadi kalau saya sih yang penting apa yang bisa saya optimalkan hari ini, apa yang saya meyakini oke lah saya jalani nih, ya saya akan langsung jalani gitu. Saya bukan tipikal yang bangun skenario panjang dalam hidup. Saya tuh hidup untuk hari ini gitu, bukan hidup untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu. Karena untuk hidup untuk hari ini jadinya ya tadi, apapun kesempatan untuk saya bisa terlibat dan memastikan keterlibatan saya itu ada dampaknya, ya saya pasti mau terlibat. Nah itu yang bikin orang jadi bingung sebenarnya aktivitasnya apa sih, kok banyak banget gitu. Gak tahu sadar atau tidak, di belakang jenengan itu ada ribuan santri Asigor di Cirebon, Lampung dan Kalimantan, atau bukan santri Anda pun mungkin terinfluence dengan. Kalau mereka terinfluence dengan gaya Gus Romzi tampil dimanapun gitu, apa yang tidak boleh dan kamu jangan ikutin yang ininya deh. Dan itu bukan aib personal, bukan rahasia personal, tapi yang udah nampak aja. Yang jangan, yang belum tentu semuanya bisa melaluinya, adalah inkonsistensi. Saya konsisten terhadap inkonsistensi. Saya kan seorang social movement ya, social engineer lah. Saya selalu menyebut diri saya seorang social engineer yang melakukan rekayasa sosial, melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga besar pondok pesantren dan anak-anak muda muslim gitu ya. Konsisten di inkonsistensi itu maksud saya begini, setiap movement itu idealnya memang selesai satu movement kita bergerak ke movement baru, selesai movement yang baru bergerak ke movement berikutnya. Nah ini tuh menghadirkan uncertainty, ketidakpastian. Misalnya beberapa waktu yang lalu, misalnya gini lah, sebagai suami ya saya harus menafkahi anak dan istri. Beberapa waktu yang lalu uang saya banyak, waktu berikutnya uang saya sedikit. Bisa jadi karena ya tadi aktivitas saya pada beberapa waktu yang lalu berbeda dengan aktivitas saya hari ini. Tapi saya selalu berpikir bahwa menjadi seorang social movement ya harus kayak begitu, karena movement itu bergerak berdasarkan project dan capaian kan. Kalau goalsnya sudah dicapai, sudah teraih, ya kita harus bikin movement baru. Misalnya Kang Obik kemarin deh habis launching pesantren ramah anak. Kalau sudah ramah semua pesantren terhadap anak, kan kita harus mulai bergeser ke ramah kiai. Ramah kiai atau ramah janda misalnya, atau ramah
korban kekerasan Lingkungan. seksual dan sebagainya. Artinya pesantren yang juga memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang lain. Nah, saya tuh banyak melakukan itu. Misalnya dulu saya concern banget sih di isu digital. Waktu saya berpikir bahwa pesantren harus go digital, kalau enggak relevan lagi nih sama zaman gitu. Tapi pada saat pondok pesantren sekarang udah punya tim media yang bagus, udah punya podcast seperti di sini dan seterusnya ya. Kan saya udah bilang, udah harus berpikir bahwa kita harus mulai cari movement lain. Karena movement yang kemarin tuh udah mencapai titik klimaks, orang udah sadar kebutuhannya. Nah, akhirnya saya melakukan hal yang lain. Nah, itu yang kemudian saya pikir ya, nggak semua orang bisa karena ya memang harusnya nggak semua orang melakukan itu. Cukup beberapa orang aja yang berpikir bahwa ada kebutuhan ini nih, kita bareng-bareng melakukan itu gitu. Nah, saya tidak suka terbawa arus besar misalnya gelombang mainstream yang misalnya meskipun selalu membawa arus besar. Ya, meskipun pada akhirnya kadang-kadang isu yang saya gelorakan jadi arus besar, tapi pada banyak kesempatan saya menghindari arus-arus besar itu karena bisa jadi ya itu tadi echo chambers, kan kita hidup di ruang yang sempit yang semuanya cara berpikirnya sama, semuanya punya cara pandang yang sama. Saya khawatir kalau nggak ada orang-orang yang berpikir dengan cara yang berbeda, jadinya malah value-nya jadi di situ-situ aja gitu. Makanya, nah itu saya sih berharap ya santri-santri saya ya lebih konsisten dalam banyak hal. Misalnya kalau mau jadi akademisi ambil path akademisi terus gitu. Kalau misalnya mau jadi social activist ya jadi social activist terus. Saya kan kayaknya agak terlalu banyak nih multiple identity nih. Di beberapa episode sebelumnya kita berbincang dengan Direktur NU Online Hamzah Sahal. Beliau itu mengkritisi dengan cakep literasi. Enggak tahu kenapa ketika muncul kata literasi saya ingat Gus Romzi gitu. Tapi ketika berdialog sekarang Gus Romzi juga menyadari ketika kita sudah enggak layak, atau awalnya kita ngomongin literasi muslim misalnya literasi pesantren naik lagi, kemudian sekarang hampir selesai lah gitu. Apalagi terbantu AI selesai lah gitu. Iya. Akhirnya jenengan kan langsung mengelaborasi yang lainnya lebih level meningkat. Nah, ada beberapa teman-teman di ekor jenengan itu yang akhirnya pada literasi terus misalnya. Sehingga arti literasi itu jadi klise dan kering. Jenengan menasihati teman-teman itu termasuk soal digital ya. Menasihati atau memberi bahan dialog dengan mereka atau enggak? Kalau iya seperti apa? Iya, bisa juga sih sebenarnya ya. Maksudnya bukan berarti kemudian orang yang dari literasi kemudian bergeser ke topik isu yang lain, enggak gitu. Tapi harus ada passion for growth kan, harus ada keinginan untuk tumbuh terus. Nah, keinginan untuk tumbuh itu juga harus disesuaikan sama relevansinya sama zaman hari ini. Kadang-kadang teman-teman yang pegiat literasi itu masih enggak mau kemudian menyesuaikan diri dengan kebutuhan hari ini. Misalnya fakta hari ini di mana hampir semua orang mendapatkan informasi dari teknologi digital, ya berarti teman-teman yang pegiat literasi harus juga mengoptimalkan fungsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas kualitas kebermanfaatan gerakannya gitu ya. Kadang-kadang orang terus berada di satu zona nyamannya misalnya dan merasa itu unik dan keren. Yang itu nggak salah sih, tapi kadang-kadang jadi nggak relevan aja. Itu sama kayak gini lah ya. Dalam musik, teman-teman yang bergerak di musik indie itu kan tetap aja ada pasarnya. Tapi yang namanya musik indie itu ya bukan musik pop yang kemudian bisa sangat populer gitu. Dia niche market gitu ya, pakainya ceruk pasar yang sangat sempit gitu. Boleh saja. Tapi ini pasar pasti gitu ya. Pasar pasti dan kelihatan unik. Unique selling point-nya dapat lah gitu. Saya rasa itu sah-sah aja, tapi kalau impactnya mau jauh lebih besar ya kenapa nggak gerakan-gerakan itu dibuat relevan aja sama kebutuhan hari ini dan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar hari ini dan perbedaan-perbedaan yang mungkin sangat kentara ya antara satu generasi dengan generasi berikutnya gitu. Tapi menurut saya sih teman-teman juga bisa kok catch up dengan pertumbuhan dan perubahan-perubahan itu. Artinya teman-teman yang bergiat di literasi, kemudian di isu-isu topik keagamaan, isu topik-topik kepemimpinan anak muda, itu juga mulai menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Dan bakal terus soal Gus Romzi nih, nggak ngomongin soal literasi, soal lainnya itu bumbu aja. Gus, ada orang bilang begini, Gus Romzi itu saking banyaknya konsen yang dia geluti gitu,
Akhirnya kita orang lain sih nggak bisa memahami secara betul. Gus Romzi itu terlalu, karena tadi pendakwah digital mungkin meskipun secara personal lebih disebut pendidik, tapi kadang kita harus menyerahkan leher ke publik kan. Iya, Orang nyebut kita pendakwah digital ya harus terima gitu. iya. Orang menganggap Gus Romzi sebagai pendakwah digital misalnya atau influencer Islam, tapi terlalu santri Gus. Tapi orang melihat Gus Romzi sebagai santri serius juga terlalu instagramable. Saya ingin mengajak Gus Romzi menjelaskan itu bukan kecelakaan. Berada di tengah itu bukan kecelakaan, tapi sesuatu yang disengaja gitulah. Iya, kecelakaan atau bukan ya? Seharusnya sih bukan ya. Iya. Karena keputusan untuk berada di Jakarta juga keputusan yang saya ambil dengan akal sehat gitu ya. Berada terus di tengah-tengah pesantren dan tetap relevan dengan tradisi pondok pesantren juga jadi pilihan saya. Mungkin dalam tradisi Islam kita mengenal istilah huroba kan. Iya. Huroba itu kayak berada di tengah-tengah, terasing di antara dunia, anggaplah dunia pop yang sangat tumbuh berkembang di tengah-tengah kota, tapi kita terus mempertahankan standar lain, yaitu standar keruhanian, standar spiritualitas dan sebagainya yang terus dijaga. Nah, kalau kaitannya sama persona yang saya bangun di sosial media, itu sebenarnya sangat mewakili siapa saya sesungguhnya gitu. At some point misalnya saya posting foto lagi nongkrong atau lagi nonton konser dan sebagainya gitu ya, pada waktu yang lain saya lagi posting foto lagi ngisi pengajian atau lagi berada di pondok pesantren bersama dengan santri-santri. Saya benar-benar menghadirkan kehidupan saya yang apa adanya, nggak ada yang faking good, pura-pura baik dan seterusnya, semuanya ya standar yang saya geluti sehari-hari. Tapi teman-teman harus menyadarinya begini ya, kita kadang-kadang hidup di kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang terbiasa dulu kita. Misalnya saya waktu sebelum berangkat ke Jakarta, saya main bola sama santri, main futsal sama santri, mandi di sungai sama santri, kemudian sekolah sama santri dan seterusnya. Saya berpikir dunia tuh itu aja gitu. Saya berada di ruang apa namanya, kayak katak dalam tempurung ya, di tempurung yang orangnya itu aja. Tapi kemudian pindah ke Jakarta dan menyadari bahwa oh ini yang ini memaknai ardullah wasi'ah itu sebenarnya begini gitu. Ternyata bumi Allah tuh jauh lebih luas dari itu, dan keterlibatan kita teman-teman santri di ruang-ruang kosong yang belum ada santri di sana itu sangat minim banget. Nah di situ kemudian saya berpikir oh iya berarti saya harus melakukan proses mungkin apa yang disebut sebagai akulturasi gitu ya, akulturasi budaya ya. Saya mencoba melebur dengan kebudayaan kota, kebudayaan Jakarta, dan biar tetap bisa relevan sama teman-teman yang ada di sana gitu ya. Tapi pada saat yang sama saya menjaga value saya sebagai seorang santri gitu. Pada banyak kesempatan juga bagus kok jadinya. Misalnya suatu hari dalam rapat pegiat literasi digital yang waktu itu nggak ada santri ya kebanyakan. Dan itu kebetulan bertepatan dengan hari santri. Saya masuk ke ruangan tiba-tiba semuanya berdiri dan yang salah satu yang berdiri saya ingat Mas Yosi. Mas Yosi itu dia Project Pop, dia non muslim. Kemudian dia adalah ketua umum Gerakan Nasional Literasi Digital. Dia berdiri kemudian langsung bilang, wah Gus, selamat hari santri Gus semuanya gitu-gitu. Artinya keberadaan saya di situ meskipun saya sebagai seorang pegiat literasi digital dan sebagainya, tapi saya tetap relevan dengan background saya sebagai pesantren dan saya menyampaikan bahwa latar belakang saya sebagai santri itu sama sekali tidak menjadi barrier dalam membangun hubungan yang bisa jauh lebih luas gitu. Artinya kita kan dari dulu selalu meyakini bahwa pesantren itu tidak pernah eksklusif secara pemikiran kan, kita inklusif. Nah inklusivitas kita sayangnya tidak diekspresikan melalui perjumpaan sosial yang cukup dengan orang-orang di luar keluarga besar pesantren. Nah ini yang menurut saya harusnya mungkin teman-teman santri juga mulai mulai beredar. Terbuka, tawazun, tapi ketika berhadapan dengan orang lain tetap cemberut. Tetap cemberut. Pengennya debat gitu. Kayaknya faidha qudiyatis shalah fantasiru fil ard itu maksudnya adalah kalau udah selesai ini dengan urusan pesantrennya dan sudah meyakini bahwa ideologinya sudah cukup kuat tertanam, value keagamaannya juga sudah aman ya kita harus kemudian beredar di muka bumi, budalan di muka bumi, bertemu dengan kelompok-kelompok yang mungkin di luar zona nyaman kita. Tapi kemudian memberitahu mereka bahwa value yang kita punya itu sangat kuat, tapi sama sekali tidak menghalangi atau bahkan memberikan value added tersendiri ya, memberikan kualitas yang berbeda yang kita tawarkan
daripada orang-orang yang mungkin mereka biasa temui gitu. Nah, itu penting banget sih. Ikhbarian pengen mengenal Gus Romzi lebih dekat, meskipun tadi soal pendakwah digital dan pendidik juga sudah selesai sebenarnya. Tapi apakah tipikal Gus Romzi itu orang yang memasrahkan penuh kepada publik apa yang mereka nilai, atau harus ada klarifikasi atau penolakan tertentu ketika di bab-bab tertentu? Contoh gini, Gus Romzi lahir di Cirebon, besar di Cirebon, kemudian ke Jakarta, mempengaruhi banyak orang di Jakarta gitu ya. Tradisi Cirebon, pesantren itu anak kiai levelnya sampai di Ang, misalnya Ang. Hanya Gus Romzi dari Cirebon yang tiba-tiba familiar. Saya pun lupa sampai Gus Romzi itu dari mana, menyapa Gus. Nah, ada nggak komentar yang lucu menyebalkan? Padahal ini kan bukan kehendak Anda sendiri toh, ini kan publik. Terus bagaimana ketika kita menghadapi cap publik seperti ini, cara syukur-syukur bisa mengolah orkestrasi jadi sesuatu yang baik. Tapi ingat loh, dunia itu berputar. Sesuatu yang kita dapatkan menyenangkan dari publik hari ini, misalnya sebutan Gus, itu bisa di satu babak jadi jelek kayak hari ini misalnya. Kalau teman-teman kita masuk ke forum-forum atau grup-grup di luar tradisi pesantren, Gus itu paling diajak hari ini. Iya betul. Iya ya kan? Betul. Gus itu paling diajak. Disetarain sama Son Horeg tradisinya. Itu gimana Gus? Iya, saya pernah waktu di Metro TV misalnya, waktu berapa 13-14 episode di Metro TV itu 2019 kan saya menolak juga menggunakan atribusi Gus ya. Itu menolak dari panggilan pertamanya juga menolak. Saya juga menolak callingannya. Iya. Saya juga maunya dipanggilnya lebih ke Kang misalnya gitu, karena secara kultural saya lebih attach dengan panggilan Kang itu. Kita yang di Cirebon kan nggak terbiasa dengan itu, tapi kan ini adalah label yang diberikan publik ke kita gitu ya, karena mereka tahu apa yang aktivitas yang kita lakukan, mereka tahu kontribusi kita di bidang itu apa. Jadi ya saya sih ya udahlah, biarin aja orang-orang manggil pakai Gus. Tapi kalau aktivis lama mungkin ya, yang zaman-zaman saya kuliah sampai medio 2011 2012-an kayaknya saya baru mulai dipanggil Gus gitu. Itu kayaknya standarnya setelah sosial media mulai membangun itu ya, memaksa orang dengan sebutannya masing-masing gitu. Jadi kayak orang tuh harus dikenal dengan satu labeling tertentu. Dan mungkin yang cocok buat saya adalah labeling Gus tadi. Jadi akhirnya berulang-ulang sampai akhirnya saya juga jadi terbiasa gitu. Bahkan sekarang orang lebih manggil saya Gus daripada manggil saya Kang dan atau Romzi aja gitu. Nah, ini jadi challenge sih, jadi tantangan sendiri ya buat saya secara pribadi. Karena panggilan ini kan berarti jadi ada social control juga. Kalau mereka udah manggil Gus ya mereka Gak udah mungkin nyekak botol di jalan lah. Gak mungkin. Kalau mereka manggil saya Gus ya berarti ada harapan dari mereka untuk juga misalnya mendapatkan beberapa informasi keagamaan dari saya. Bagus juga sih buat saya secara pribadi ya, karena panggilan orang atau keyakinan orang terhadap saya sebagai sosok seseorang itu kan juga mempengaruhi kualitas hubungan kitanya kan. Nah itu jadi kalau mereka manggil saya Gus ya berarti ada beban di saya untuk kemudian memberikan pengetahuan, memberikan informasi-informasi keagamaan misalnya pada beberapa atau menjadi contoh yang baik lah minimal yang paling sederhana. Meskipun sebagai manusia kadang-kadang susah juga ya. Mayoritas orang itu biasanya gini, kalau dia diberikan label yang menguntungkan, mengakui. Tapi ketika label menguntungkan ini jadi terpeorasi, buruk gitu, mereka dari dulu juga saya nggak kayak gitu, misalnya kayak gitu. Betul. Apa yang dilakukan hari ini, Gus? Kan tadi membantah secukupnya, misalnya enak dipanggil Kang kok saya. Cukup, udah kembalikan di publik. Pada akhirnya nama yang nempel ke sampean ini sekarang lagi di oyak-oyak juga sama lagi orang. Gak bagus banget sekarang. Gak bagus-bagus banget. Apa yang lakukan Anda? Nggak nolak kan? Sekarang jangan panggil saya Gus. Nggak ada sih, aman-aman aja. Saya sekarang juga orang tetap manggil saya Gus dan saya juga tetap nyaman dipanggil dengan sebutan itu selama saya masih berpikir kontribusi saya di pondok pesantren di dunia keagamaan juga masih ada. Mungkin kalau kontribusi yang disematkan itu udah nggak sesuai sama aktivitas dan perasaan saya ya sebagai seorang manusia, saya juga mungkin meminta untuk dilepaskan dari atribusi. Tapi intinya nggak pakai hitung-hitungan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Saya lebih ke kalau ada orang manggil saya maka saya nyaman atau enggak dipanggil itu gitu. Misalnya sebutan kiai misalnya, kita merasa belum kiai, jadi kita nggak nyaman kan dipanggil kiai. Jadi kita meminta untuk jangan panggil saya kiai dong gitu. Atau sebutan ustadz, saya juga agak
Iya. agak berat ya. Iya. Dipanggil dengan sebutan ustadz, meskipun teman-teman di Jakarta sekarang beberapa juga manggil saya ustadz misalnya. Nah itu kan kalau kita dipanggil sama orang itu nggak nyaman, itu kan kalau misalnya kita merasa kita tuh nggak relevan sama sebutan itu. Tapi selama saya masih merasa saya masih relevan dengan itu, saya masih terkait secara ruhani, secara spiritualitas maupun secara jasmani dengan aktivitas di dunia pesantren, saya rasa oke-oke aja lah sebutan orang. Itu juga mempermudah orang untuk memanggil saya kan, daripada mereka bingung mau dipanggil apa nih misalnya gitu. Dari banyaknya irisan tadi tuh, Gus, kembali lagi. Tapi secara jujur, tadi kan kalau secara sandangan lebih baik pendidik. Tapi kalau mau ngomongin Gus Romzi itu semua bisa, teman-teman. Sampai fotografi kita pernah ikut bareng dulu ya. Iya. Sampai fotografi, videografi, apapun pokoknya orang yang serba penasaran kemudian akhirnya bisa gitu. Tapi kalau ngomong apapun pasti ada nilai itunya. Itu apa yang dimunculkan sampean. Misalnya gini, ngomongin literasi, ngomongin digital, ngomongin politik, ngomongin aktivisme, ngomongin apa, tapi nilai itunya nggak pernah kebuang tuh. Nilai dakwahnya misalnya atau apa yang kok saya nggak bisa ngelepas ini sih gitu. Yang nggak bisa dilepas, ya identitas saya sebagai santri itu nggak pernah bisa dilepas. Prinsip saya dalam beragama. Paling futsal aja pakai celana pendek ya sama Mas Wapres. Iya. Tapi kalau kaitannya sama technical skill, saya merasa memang itu perlu ya. Harus. Saya tipikal orang yang merasa bahwa semua technical skills itu harus diselesaikan dulu. Kita harus tahu semua dulu. Makanya saya belajar public speaking, saya belajar termasuk juga komunikasi dalam produksi konten dan sebagainya. Saya belajar menulis, saya belajar membaca dengan cepat, saya belajar membangun collective intelligence yang menggabungkan banyak pengetahuan untuk kemudian disampaikan kembali ke orang lain. Saya belajar fotografi, saya belajar videografi, saya belajar masak, saya belajar banyak sekali lah kayaknya. Belajar Masak, saya suka masak dan rajin memasak. Artinya maksudnya gini, beberapa technical skill yang berkaitan dengan survival. Kalau kebuang di hutan beres lah gitu ya. Berkaitan dengan kita bisa survive, kita bisa survive di dunia profesional gitu ya. Misalnya di dunia profesional kalau mau survive kemampuan komunikasi harus bagus, berarti komunikasi harus dinaikin. Biar renang bisa Gus, renang. Renang bisa. Saya renang nggak bisa. Ya artinya semua skill-skill dasar itu dipelajari. Bang saya sukanya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita update sama kebaruan-kebaruan. Saya rasa karena tadi ya, termasuk kemampuan bahasa. Saya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris kan suka dari dulu ya misalnya. Terutama sekarang bahasa Inggris saya jauh lebih baik daripada bahasa Arab saya meskipun saya kuliahnya jurusan bahasa Arab. Tapi kemampuan bahasa Inggris saya yang oke itu bikin saya bisa terus update dengan kebaruan-kebaruan. Misalnya orang belum baca topik-topik soal literasi digital, saya udah baca dari sumber awal misalnya, karena sekarang perkembangan pengetahuan kan banyak kan dari barat dan berbahasa Inggris ya. Jadi saya bisa lebih cepat daripada teman-teman santri-santri yang lain. Menurut saya itu juga yang harus didorong di teman-teman pesantren ya. Artinya kalau kita mau menjemput fenomena, artinya fenomena kita terlibat dalam bangunan fenomena dan mainstreaming issues, ya kita harus terlibat dari awal gitu. Kalau kita kagetan terus seperti yang biasa kita lakukan ya, teman-teman di pesantren kan biasanya selalu kagetan sama fenomena yang terjadi tiba-tiba, kemudian wah kalau kayak gini kita harus kayak gimana gitu. Nah itu kan yang menurut saya nggak boleh terjadi lagi. Jadi mulai sekarang udah lebih banyak juga santri-santri yang bahasa Inggrisnya udah bagus, kemudian menjemput pengetahuan dari barat dan kemudian menyesuaikannya dengan tradisi dan batasan-batasan hudud-hudud lah ya yang udah diterapkan dalam agama, dan itu yang bikin kita jadi tetap merasa nyaman sebagai muslim di tengah perubahan-perubahan zaman yang segitu cepat gitu. Tapi santri kadang akses dan haknya terbatas sih Gus. Ini berarti pesantrennya juga harus mulai ngadopsi soal ini ya. Iya betul. Misalnya menjadikan bahasa Inggris sebagai fokus yang lebih besar ketimbang baca. Iya bisa kitab gini nggak dihilangin, tapi fokus bahasa Inggrisnya lebih besar gitu ya. Secara kelembagaan pesantren dong. Kalau santri mau bawa apa aja, tapi kan nggak bisa gitu. Iya, saya rasa kayaknya begini ya. Setelah tinggal di Jakarta, kemudian aktif di dunia industri. Saya ada di industri halal, aktif di industri syariah dan seterusnya. Baru mulai menyadari, oh ternyata keterlibatan santri di dunia industri keagamaan saja itu minim banget. Iya. Baru-baru ini bareng sama temen juga kita mulai merambah ke dunia travel haji dan umroh. Kebanyakan pesantren itu rata-rata ngesub loh untuk haji dan umroh. Kita nggak benar-benar punya
punya biro sendiri yang ngurusin dari hulu ke hilir kan. Kita cuma ngumpulin audiensnya aja. Kalau kita ngelihat ke industri halal juga sama. Industri finansial syariah misalnya. Coba deh sebutin nama direktur perusahaan atau direktur bank syariah yang dari santri. Kayaknya kita juga akan kesulitan. Kalau ada pasti komisaris. Kalau ada pasti komisaris. Tapi di dunia industri saya setelah di Jakarta ya baru kaget. Oh ternyata keterlibatan santri dalam hal-hal yang seharusnya kita udah mapan di situ. Karena kita dari kecil belajar muamalah. Ya. Soal itu, kita belajar mudoroba, muzoroah, doman dan lain-lain dari kecil. Tapi kok pada praktiknya keuangan syariah kita nggak terlibat. Industri yang paling sederhana misalnya kemarin karena kita baru Idul Adha ya. Soal potong kurban, akikah. Industrinya juga yang pegang bukan teman-teman santri juga. Nah sementara kan ini industri yang berkaitan dengan praktik ibadah, dengan ritual yang sebenarnya udah kita pelajari dari dulu. Kita udah belajar misalnya ini ya berkaitan dengan adhiyah, dengan apa namanya penyembelihan hewan dan sebagainya. Tapi ada nggak santri yang aktif di dunia peternakan sampai ke menyediakan jasa akikah dan kurban misalnya. Saya ketemu sama beberapa teman-teman. Baru aja pelatihan Juleha banyak santri yang ikut. Baru sertifikasi jurus sembelih halal baru banyak santri yang ikut. Tapi kan baru-baru ini. Artinya memang kita harus sadar ya. Saya juga baru sadar setelah tinggal di Jakarta ya. Ternyata di dunia industri yang sebenarnya harusnya melibatkan lebih banyak santri, ini sekarang masih kosong banget nih. Santri masih jarang banget. Nah itu jadi tantangan besar lah buat kita semuanya. Jadi pesantren-pesantren tadi harus memfasilitasi santri untuk bisa memahami nggak cuma sekedar pengetahuannya, tapi juga implementasi dalam dunia industrinya kayak gimana. Karena kan prinsip-prinsip yang kita pelajari dalam fikih muamalah ya di pesantren itu kan yang penting adalah implementasinya nanti gitu. Nah kadang-kadang implementasinya di luar kontrol kita. Di luar kontrol tapi kan harus make it visible dulu yang pertama. Yang penting santri tahu dulu dalam dunia industri yang kita pelajari ini tuh apa aja. Misalnya industri penyembelihan halal tadi ya, industri ekspor impor daging itu berkaitan dengan dengan pengiriman logistik dan sebagainya, kan ada logistik halal dan seterusnya. Nah itu informasi-informasi itu nggak visible di kita. Jadi kita masih ingat lah waktu zaman kita mondok dulu dan mempelajari itu semua, visibilitas terhadap implementasi kajian kita di dunia industri itu hampir nggak dikasih. Nah itu yang mungkin jadi tantangan dan ke depan harus mulai lebih dimunculin ya di. Ya ini penting teman-teman. Saya itu pernah disentil seorang kiai. Waktu saya lagi senang-senangnya ngaji feminisme soal hijab. Saya mendukung orang itu nggak boleh dipaksakan berhijab. Ada kiai nyentil tapi masuk akal. Kakakmu itu yang cewek dikerudungin dari bayi sampai gede, diajarin fungsi jilbab itu apa. Artinya apa? Yang berhak makan duit dari hijab itu ya kakak. Iya betul. Bukan artis yang baru jilbaban kemarin kemudian jualan kerudung rame banget. Coba orang kita jualan kerudung gak bakal laku. Iya kecuali kudung gula. Iya artinya. Iya kadang kita harus berpikir seperti itu sih ya. Industri fashion muslimah kurang. Industri film juga ya. Padahal kita kan dari dulu belajar khulasoh. Khulasatun Nurul Yakin seru banget. Khulasatun Nurul Yakin kan isinya adalah cerita hadhara pada masa Rasulullah, kemudian dengan karakter yang detail. Kalau misalnya kita kemudian bergerak di dunia pop industri dan menghadirkan informasi-informasi itu untuk publik, kan sebenarnya publik juga butuh itu. Tapi ya tadi keterlibatan kita di dunia industri itu masih agak jauh lah dari harapan kita hari ini. Jadi pesantren harus memastikan itu mulai visible dulu. Yang penting anak-anak santri itu tahu, oh ada ini loh, ada ini. Apa yang paling memungkinkan dan urgent hari ini harus dilakukan pesantren, Gus? Misalnya secara lebih spesifik tentang kesadaran kebutuhan industri itu. Misalnya membuka perubahannya cepat. Iya yang nggak bisa. Iya, jadi volatile. Ada rapid harus change. Sadar itu dulu. Ya. Jadi pertama sadar bahwa perubahannya sangat cepat. Ada rapid change dalam banyak urusan. Misalnya fikih yang kita pelajari itu pasti selalu relevan dengan dengan aplikasinya di penerapannya di industri ya. Tapi penerapannya juga berubahnya cepat banget. Jadi pesantren harus juga mengikuti proses itu. Artinya bukan berarti kemudian prinsip-prinsip keagamaan yang diubah, tapi model visibilitas tadi ya,
model pengetahuan yang dibutuhkan oleh santri agar pengetahuannya itu tetap bisa digunakan untuk kebutuhan hari ini. Nah itu yang kemudian harus dimunculkan. Saya rasa Kiai Said juga berulang-ulang ya ceramah di mana-mana menyampaikan ini bahwa Bahkan Buya Said sampai mengubah istilah-istilah yang kita kolot. iya betul. Ngomongin soal istilah-istilah perbankan kan Kiai Said suka istilah. menjelaskan itu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Nah, perubahan-perubahan yang sangat cepat itu harus diimbangi dengan kesiapan kita untuk ya mau terus berubah dan berbenah gitu. Jadi Sebagai pendidik di Asigor, apa yang semangat atau ancaman itu disuntikan? Asigor harus begini gitu buat para santrinya. ya guru-gurunya yang sering kita beritahu bahwa semua update informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan pengetahuan itu harus disampaikan ke santri gitu. Jadi nggak cuma sekedar memindahkan isi buku Iya, ke isi kepala, tapi pengetahuan-pengetahuan yang lain yang berkaitan dengan informasi yang mau disampaikan itu juga harus disampaikan. Karena ya tadi kalau kita masih membatasi anak-anak santri dengan handphone, kita kan berarti nggak bisa memaksakan mereka untuk mendapatkan informasi yang sama seperti yang didapatkan oleh teman-teman di luar pesantren kan. Nah ini nggak fair kan. Ya, makanya gurunya yang harus kreatif menghadirkan informasi itu. Tapi ya ini tantangan besar lah. Iya. Tantangan besar Agak dan membingungkan juga. agak ini. membingungkan dan butuh butuh kesepakatan bersama bahwa dalam proses menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan keagamaan itu harus disertai dengan tambahan-tambahan informasi aplikasi dari pengetahuan itu dalam dunia industri, dalam dunia sosial itu harusnya kayak gimana. Anda bertanggung jawab besar soal ini, Gus. Karena kita kalau ngomongin industri apa di pesantren itu ya ujung-ujungnya BLK, latihan kerja, jahit, apalagi ngecat. Iya, dan itu bukan ekosistem kan? Iya. Itu hanya satu part dari ekosistem industri yang jauh lebih luas. Misalnya kalau kita ambil BLK bahasa, kan selanjutnya bahasa mau kemana? Mau magang di Taiwan atau mau ngapain gitu? Atau kita ambil BLK menjahit itu kan hanya satu level dari semua proses industri fashion dari mulai industri kainnya, kemudian fashion industrinya, dan menjahit itu hanya satu part kecil aja gitu dari ekosistem itu. Nah ekosistemnya yang nggak pernah kita bangun. Saya juga berpikir ya kalau pesantren itu adalah sumber daya, ini kan resource kita tuh ada di mana sih gitu. Jangan-jangan kita hanya konsumen aja gitu. Ya kita cuma ada di ending aja. Kita nggak ikut dari awal atau kita nggak ada di tengah-tengah. Ya kita ending aja. Kita cuma pasar. Kita cuma konsumen gitu. Iya, makanya pasar halal ya memang iya Indonesia pasar halal ya. Betul. Karena pesantren cuma ini ya menunggu hasil gitu. Menunggu hasil, betul. Tapi optimis Gus ke depan bakal ada sesuatu yang berbeda dari dunia pesantren di Indonesia. Optimis lah. Kalau optimis sih optimis. Kalau nggak optimis saya dibenci. Cuma langkahnya kayak gimana dan gerakannya kayak gimana saya rasa kita biarin waktu yang menjawab gitu lah ya. Tapi saya yakin semua pesantren sedang berbenah lah hari ini. Nggak mungkin semua individu yang terlibat di pesantren itu sudah mulai menyadari bahwa keterlibatan kita tuh sangat terbatas. Pertama, pesantren sangat dibatasi hanya dalam level pendidikan aja. Ini kan perasaan itu kan ada ya. Kita seperti nggak bisa terlibat dalam isu-isu lain selain isu pendidikan. Yang kedua, produk pendidikan adalah pengetahuan. Karena produknya pengetahuan, maka kita hanya terlibat di topik-topik berkaitan dengan pengetahuan keagamaan saja, bukan aplikasi dari pengetahuan keagamaan itu. Nah, itu yang mulai harus kita geser. Artinya fungsi pesantren sebagai antara pendidikan, jurusan pendidikan murni sama bukannya ini ya yang betul. jadi Makanya Nah, jenengan juga kan terlibat di Kementerian Agama di tahun-tahun sebelumnya soal kemandirian pesantren. Itu kan sebenarnya seksi juga pesantren itu punya kreasi ini itu badan ini usaha dan sebagainya. Iya. Tapi kan optimis kan berarti ke depan. optimis, tapi kan ya itu tadi pesantren kalau dipaksakan misalnya langsung kita kasih insentif modal untuk bisnis belum tentu juga mereka ready. Iya. Karena bertahun-tahun yang dipahami adalah jasa pendidikan kan. Bisnisnya adalah jasa memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak santri. Dibilang jasa juga yang ininya nggak terukur juga sih. Iya, dan Semuanya diterima. diberikan dan sangat affordable, artinya akhirnya ya tadi ya sangat murah biayanya, jadi manajemen keuangan juga nggak dibuat terlalu rigid gitu ya. Iya. Sementara dalam bisnis kan harus berpikir sebaliknya. Nah jadi tantangannya juga jadi gitu. Pas kemarin proses kemandirian pesantren, banyak pesantren yang kaget gitu. Ternyata mengelola bisnis itu berbeda dengan mengelola pesantren gitu. Karena mengelola bisnis orientasinya harus profit, harus untung. Kalau nggak untung ya langkahnya nggak usah diambil gitu.
Sementara mengurus pesantren kan orientasinya berkah. Iya. Kalau berkah dijalanin gitu. Takut nabrak soal hubungannya aja mereka. Iya, betul, Iya, iya. Padahal itu penting. Tapi kalau sampean baca wajah santri hari ini, entah optimis, entah pesimis, kayak apa Gus? Kalau lihat teman-teman kanan kiri, tapi tentu ya yang usianya di bawah kita. Gitu. Santri ya. Mm. Saya rasa sekarang kebaginya santri itu di mindset ya. Ada santri yang sudah mulai berpikir bahwa dunia lebih luas daripada urusan keagamaan. Ada yang santri yang masih berpikir bahwa fokus aja di urusan-urusan keagamaan karena itu tanggung jawab kita. Iya. Yang dua-duanya betul. Dua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah itu kan kalau semua berpikir santri hanya harus berfokus pada isu-isu keagamaan aja. Kemudian ya udah jadi expert di situ. Itu menurut saya salah. Tapi kalau berpikir semua santri harus kemudian keluar semua aja itu salah karena beberapa santri harus tafakuh fiddin kan. Sekarang kita harus cari titik keseimbangannya. Ya, bagiannya sudah cakep gitu ya. Titik keseimbangannya adalah yang tafakuh fiddin itu kalau dalam ayat Al-Qur'an yang liyunziru qaumahum idza raja'u gitu ya. Itu harus ada. Tapi beberapa nafar yang dalam jumlah yang lebih besar yang kemudian bergerak dalam lini-lini industri, kemudian teknokrasi dan sebagainya harus juga tetap ada. Tapi teman-teman santri yang tafakuh fiddin ini tugasnya tetap tadi liyunziru qaumahum idza raja'u khususnya ya untuk mengingatkan teman-teman santri yang mungkin terlibat dalam dunia industri. Oke, lu terlibat di industri nggak apa-apa, tapi jangan lupa bahwa prinsip-prinsip keagamaan kita begini gitu dan seterusnya. Jadi hari ini santri begitu. Apa yang membedakan zaman kita dulu sih? Zaman kita dulu juga watak perbedaan karakter itu kan udah. Enggak, zaman kita dulu saya rasa zaman kita dulu semuanya berpikir mau jadi ustadz. Semuanya berpikir mau ngafal alfiyah selesai. Dulu semua santri targetnya begitu. Maksudnya karena visibilitas pekerjaan itu nggak dimunculin ke kita. Kita kan nggak dikasih tahu pekerjaan itu banyak. Tapi kan sekarang kan nggak. Santri-santri yang mungkin hari ini sedang menghafal alfiyah dia tetap punya skenario hidup misalnya mau jadi influencer, mau jadi dokter, mau jadi apa gitu. Artinya dia tahu bahwa pengetahuannya dia yang dia dapatkan dari pesantren itu menjadi bekal pada saat dia berada di ruang-ruang profesional gitu. Kalau dulu kayaknya enggak deh. Kayaknya hampir semua teman-teman yang ada di pesantren khususnya yang nilainya bagus-bagus ya. Visi besar mereka adalah mereka mau jadi kiai gitu suatu hari gitu. Yang itu tidak salah ya. Mungkin waktu itu kebutuhannya itu. Tapi kalau sekarang misalnya ya. Iya udah kebuka dari awal sekarang ya. Iya. Misalnya sekarang aja jumlah doktor dan profesor keagamaan itu udah bahasa Jawanya turah-turah. Sudah meluber, sudah terlalu banyak. Lebih banyak. Kita yang negara maritim atau yang agraris itu lebih banyak punya doktor ilmu agama daripada doktor ilmu pertanian atau ilmu perikanan. Atau ilmu kelautan. Artinya emang masalah agama kita luar biasa. Artinya ya jangan-jangan emang udah kebanyakan nih teman-teman santri yang kalau di akademisi ya kita nggak tapi sampai sekarang juga masih CPNS misalnya kasusnya pendidikan itu masih paling banyak digemari. Ya kita memang ada ketimpangan soal itu juga sih. Iya, ya karena pesantren tadinya dibatasi hanya dalam level pendidikan aja. Padahal politik dipakai ya Gus. Padahal kita pasar dan sebagainya. Tapi kita cuma diberikan ruang di pendidikan aja. Nah itu juga sangat mempengaruhi karakter santri-santri di dalam. Misalnya ginilah, kalau kita ngaji ta'limul muta'alim pasti keinginan kita jadi guru tuh tinggi banget. Saya kayaknya ya memutuskan untuk hadza sabili sumastaqim gitu ya di jalur pendidikan dan mau jadi kayaknya gara-gara ngaji ta'limul muta'alim deh. Artinya kalau visibilitas tadi ya soal menjadi guru itu pertama keduniawian dapat tapi akhiratnya juga dapat banget gitu kan orang jadi tertarik ke situ. Tapi kemudian nggak dikasih tahu bahwa kalian mau jadi khodimul hujjaj nggak? Misalnya pada saat lagi belajar bab haji ada loh industri haji. Jadi khodimul hujjaj nggak cuma ngasih makan minum selama di Haramain tapi juga di Indonesia mempersiapkan mengajari manasik, membantu pengurusan visa dan sebagainya. Nah itu hampir tidak saya ingat banget lah kita 6 tahun di pondok. Ketakutan itu sih Gus kita ngomongin soal agama dan dunianya itu kita ada pemisahan itu sih. Padahal menurut saya ya kalau di usia aliyah harusnya udah mulai visible semuanya. Karena mereka pasca lulus aliyah kan belum tentu lanjut ini kan. Lanjut kuliah kan. Artinya mereka udah akan masuk ke dunia kerja. Butuh modal praktis juga ya sebenarnya. Iya dan modalnya adalah pengetahuan. Itu doang yang bisa kita kasih.
mau kita kasih pelatihan entrepreneurship kayaknya berat deh. Waktunya ada nggak? Wong dalam 1 tahun mata pelajarannya banyak di pesantren. Yang mungkin bisa adalah kita berikan pengetahuan bahwa urusan-urusan Peluang-peluang. keagamaan itu memberikan peluang yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Iya. Kalau dari awal misalnya santri-santri udah dikasih tahu bahwa haji itu bukan soal syarat dan rukun saja, tapi juga ada industrinya, Ada bisnisnya. ada bisnisnya, yang itu juga harus kita yang mengerjakan. Kan harus kita yang mengerjakan, nggak boleh orang lain. Dong kita yang ngaji, ya orang jadi ada punya mimpi. Oh, kayak ke depan berarti saya mau terlibat dalam industri haji. Kalau udah dikasih tahu dari awal, misalnya perbankan syariah nih, ini industri keuangan. Iya. Zaman tradisi salaf dulu ada Baitul Mal, ada apa yang mengelola keuangan umat kan gitu ya. Sekarang kita harus terlibat di situ. Kan pasti juga ada visi dalam kepala anak-anak. Oh iya, oke. Suatu hari aku mau jadi financial planner deh misalnya gitu ya. Terus suatu hari mau bergerak dalam industri finance gitu. Nah, mimpi-mimpi itu tuh nggak dibangun di pesantren. Tadi ya. Kata kuncinya visibilitas sih. Iya. Wong kita apalagi sekarang kita masih banyak pesantren yang membatasi penggunaan teknologi. So, gimana? Kompromi soal teknologi gimana? Gus? Saya juga belum berhasil melakukan belum ketemu kompromi itu soalnya ya, ya. belum ketemu ya. Kalau kita nggak bisa membatasi, sementara unique selling point kita adalah pengetahuannya kita kurasi. Jadi unique selling point pondok pesantren adalah kita mengkurasi pengetahuan yang bersanad, yang sesuai ya, bukan sama sekedar standar. yang baik dan yang buruk. Bukan, tapi kita kurasi sesuai dengan standar kan. Iya. Nah, kita mau kurasi pengetahuan. Kita udah dikurasi dari abad ke abad kan, Iya. sampai ke hari ini. Jadi pengetahuan yang kita kasih yang sudah dikurasi oleh guru-guru kita. Kemudian hadir teknologi baru. Yang teknologi ini adalah source of information. Tapi pada saat yang sama juga public sphere nih, ruang publik juga. Yang kalau kita buka aksesnya, kalau kita buka aksesnya, ya gagal semua akurasi kita. Mereka bisa melakukan validasi pengetahuan tidak sesuai dengan standar yang kita buat. Nah itu kan challenging kan. Tapi pada saat yang sama, mereka juga butuh visibilitas informasi berkaitan dengan apa yang mereka lakukan setelah lulus dari pondok pesantren. Dan itu mereka nggak dapat. Dan mereka hanya bisa dapat kalau guru-gurunya mau melakukan kurasi terhadap pengetahuan-pengetahuan baru itu. Nah kita kan berhenti melakukan kurasi pengetahuan pasca nerima dari leluhur aja gitu kan hasilnya. Sementara belum update di soal kebutuhannya gitu. Anggaplah gini, pengetahuan yang kita pelajari di pondok pesantren itu dikurasi di abad paling terakhir, abad keempat, kelima Hijriah gitu ya. Itu udah kurasi terakhir tuh. Iya. Tapi idealnya kan aplikasi dan implementasi di lapangan itu kan harus terus dikurasi sehingga teman-teman yang lagi belajar itu tahu implementasinya di mana. Nah itu yang kita berhenti. Iya. Jadi apakah pesantren selalu bertransformasi? Iya. Secara kelembagaan, secara manajemen, secara administrasi iya. Tapi dalam kaitannya dengan implementasi ya, pengetahuan tersebut dalam kehidupan yang lebih profesional, saya rasa belum ada. Belum ada. NU bikin beberapa produk yang keren. Fikih energi terbarukan, ada kan di zaman Kiai Said ya. Fikih disabilitas. Ini kan menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat pesantren itu sangat inklusif dan update terhadap kebaruan kan. Tapi yang secara praktikal bisa digunakan sebagai kurikulum dan distandarisasi di pondok pesantren, misalnya pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan profesionalitas itu apa aja, itu kan belum. Nah itu udah jelas wajah santri hari ini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau di tengah mereka ada yang masih bingung, 2 faktornya. Karena ngefans sama Gus Romzi itu ini, akhirnya mereka bingung mau jadi apa gitu. Yang kedua karena soal tadi pas keluar dia belum dibekali apa-apa dari pesantren. Banyak banget, saya mau jadi apa ya? Apa yang mau Anda berikan saku buat mereka yang masih bingung itu? Saya sih setuju sama John Lennon ya. Bahagia. Yang penting happy. Kalau mau ditambahin ya yang penting bermanfaat gitu. Kalau saya kebetulan ya punya prinsip selama kita masih bermanfaat kita bisa maintain kebahagiaan dalam diri gitu ya. Jadi puncak aktualisasi diri kita tuh adalah pada saat kita merasa bermanfaat dan itu penting kan. Jadi harapan saya sih ke teman-teman santri pertama happy dulu aja. Karena kalau nggak happy saya rasa sulit lah ngebangun semangat baru, ngebangun. Iya, untuk orang lain itu susah karena dia belum selesai kan. Iya betul. Kalau tips Gus untuk menuju itu
Kan susah juga tiba-tiba orang dipaksakan bahagia gitu. Always be prepared. Jadi selalu siap. Saya kan siap apa aja nih. Mau perang ayo, mau dakwah ayo. Jadi prinsipnya pertama kita harus mempersiapkan diri dengan self development. Kemudian kita harus membangun pertemanan yang baik dengan team development. Baru kemudian bisa community development. Nah, community development ini kita baru mencoba bermanfaat buat masyarakat menggunakan cara-cara atau pengetahuan yang kita punya masing-masing gitu, kekuatan yang kita punya masing-masing. Ini satu bab lagi benernya sih, cuma aduh nyesel Gus Romsi membocorkan di terakhir. Matur nuwun sangat Gus, banyak ilmu yang kita dapatkan. Sami-sami. Luar biasa. Teman-teman, satu pesan Gus Romsi, jangan kagetan. Jangan kagetan. Semua dipersiapkan gitu ya Gus. Oke, lengkap, luar biasa teman-teman. Pokoknya catat aja tadi yang didapat dari Gus Romsi, inspirasinya banyak sekali. Dan obrolan ini bakal hadir di versi teks di ikhbar.com teman-teman. Kita berjumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.